Pemirsa, pihak dari almarhum Brigadir Yosua tidak puas terhadap tuntutan 8 tahun penjara terhadap Putri Chandrawati. Kami akan membahasnya bersama dengan penasehat hukum keluarga almarhum Brigadir Yosua, ada Yonatan Baskoro, dan pakar hukum pidana Hipnu Nugroho. Selamat malam Mas Yonatan, Prof. Hipnu. Selamat malam Mbak Sylvia. Baik. Mas Yonatan, dimulai dari Anda 8 tahun tuntutan untuk Putri Chandrawati, 12 tahun untuk Richard Eliezer. Bagaimana tanggapan Anda? Ada adagium hukum yang berkata lex semper dabit remedium, yang artinya hukum akan selalu memberi obat. Namun pada kenyataannya ketika kita mendengar tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum pada hari ini, itu merupakan obat dan pil yang sangat pahit yang didapatkan oleh keluarga. Karena jaksa penuntut umum dalam hal ini sudah menjabarkan bagaimana peranan setiap terdakwa ya yang dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti 340. Tetapi di dalam pembacaan tuntutan hukuman terhadap terdakwa tersebut, terutama PC pada hari ini, yang bagaimana ternyata disampaikan oleh jaksa keterlibatan yang mulai dari tahap magelang, perencanaan, sampai eksekusi, justru itu jauh dari 340. Dan yang lebih parah lagi adalah di bawah terdakwa yang sudah menjadi justice kolaborator yang mampu membuka kasus ini secara terang. Tentu kekecewaan yang sangat mendalam dirasakan oleh keluarga, bahkan kesedihan yang tiada tara. Mas Yonatan, apakah tadi Anda mengibaratkan ini sebagai pil pahit ya. Menurut Anda apa yang membuat jaksa memilih untuk meresepkan pil pahit kepada Putri? Terkait hal tersebut, justru itu jadi pertanyaan kami semua. Ketika sebuah perbuatan pidana telah dinyatakan terbukti, bahkan uraiannya sangat jelas dan lengkap, namun seperti anti klimaks, jadi yang disampaikan justru hanya 8 tahun. Nah ini sebetulnya yang kita bertanya-tanya, apakah kategori yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam hal ini melihat bahwasannya karena Putri ini tidak mengetahui pada saat eksekusi atau tidak terlibat dalam eksekusi terhadap terdakwa, maksud saya terhadap almarhum. Kemudian disandingkan dengan Richard yang tolak ukurnya dia yang mengeksekusi langsung, sehingga hukumannya lebih berat. Menurut saya pola pikir dan perspektif dalam hal ini keliru. Seharusnya dilihat bagaimana tindak pidana pembunuhan berencana ini terjadi sejak awal, yakni dari tahap perencanaan, bagaimana perbantuan, keterlibatannya sampai memuluskan terjadinya eksekusi. Begitu. Kalau Richard ini kan kita lihat dia hanya mengeksekusi, begitu, tetapi tidak terlibat di dalam perencanaannya terdahulu. Nah, ini juga jadi kekecewaan yang tidak tergambarkan bagi keluarga, bahkan seluruh masyarakat. Dari yang tidak percaya sekarang makin tidak percaya terhadap penegakan hukum di Republik ini. Ini penting saya sampaikan. Oke, Prof. Hipnu, apa yang terjadi ketika jaksa menyebut Putri ini terlibat sejak awal perencanaan dimulai dari Magelang? Bahkan jaksa menyimpulkan bahwa Putri bukan kekerasan tapi perselingkuhan, kemudian demi menutupi perselingkuhan tersebut akhirnya dibuatlah skenario kekerasan seksual. Jadi apa yang bisa membuat jaksa sudah mengungkap seperti itu tapi tuntutannya diterjemahkan jadi 8 tahun saja? Ya, ini Mbak Sylvie, Mas Jonathan. Jadi perkembangan hukum itu banyak sekarang. Oke lah, kita ini sudah bagian dari tuntutan. Dan nanti bagaimana persiapan penasihat hukum untuk melakukan suatu pembelaan. Itu saya kira suatu amunisi yang cukup besar untuk melakukan pembelaan dan bisa meyakinkan hakim ketika semua rakyat publik, maksudnya publik ya, keadilan publik tercoreng dengan adanya suatu putusan ini. Tapi saya melihat begini Mbak, saya objektif dalam hal putusan-putusan perkembangan sekarang ada mandat gender. Jadi tampaknya penuntut umum melihat sebagai aspek gender di dalam bentuk penyertaan yang terjadi, dan itu sehingga di sini karena kalau sebagai penyertaan yang terjadi adalah saya katakan objektif yang subjektif, ini adalah seorang ibu, seorang perempuan. Betul kalau kita melihat sebagai bentuk pelaku bahwa dia adalah bahkan sebagai tanda petik aktor
yang tidak melakukan eksekusi tapi aktor. Penyebab semuanya adalah Bu Pece. Tapi pertanyaannya, yang dalam benak hati penuntut umum ini adalah seorang ibu. Yang dalam perkembangan hukum sekarang kaitannya dengan wanita adalah wanita berhadapan dengan hukum. Itu istilahnya kan seperti itu. Nah, mungkin ini yang menjadikan suatu pembenaran dari penuntut umum. Saya tidak tahu. Tapi secara logika seperti Mas Jonathan tadi, betul bahwa beliau ini Bu Pece sejak awal. Bahkan penyebab adanya motif yang terpaksa, tanda petik, penuntut umum memberikan suatu gambaran sebagai perselingkuhan. Itu kan terpaksa. Kenapa saya akan terpaksa? Karena buktinya tidak ada. Based on evidence-nya tidak ada. Apalagi kekerasan, apalagi perkosaan. Tapi dalam suatu persidangan pasti ada motif. Nah, disinilah gambaran-gambaran itu adanya untuk menjelaskan suatu kejadian. Nah, pertimbangan selanjutnya, Bu Pece seperti apa? Merupakan suatu yang sangat optimal seharusnya 11-12. Makanya kemarin kita lakukan bahwa UPC idealnya adalah di atas E maupun K. Sekarang pertanyaannya kenapa sama? Berarti ada aspek pertimbangan hukum yang mungkin kalau kita perkembangan sekarang itu dinamika gender itu masuk di dalam penanganan-penanganan yang terkait bahwa melibatkan seorang wanita di dalam suatu pertimbangan hukum. Prof. Ibnu, itu baru mungkin loh Mbak, perlu kan? Ya. Kemungkinan karena Anda menduga jaksa mempertimbangkan aspek gender. Tapi bagaimana dengan aspek GC yang diberikan kepada Richard Eliezer oleh LPSK? Anda melihat itu tidak menjadi pertimbangan GC dalam menuntut Richard Eliezer? Boleh dijawab nanti Prof. Ibnu dan juga saya minta tanggapannya dari Mas Yonatan usai jeda. Mas Yonatan, apakah Anda juga melihat ada aspek pertimbangan gender seorang wanita makanya hukuman tuntutannya menjadi 8 tahun? Atau ada aspek lain, ada tangan-tangan permainan lain di luar itu yang menyebabkan tuntutan menjadi 8 tahun? Ya, terkait hal ini mungkin kita harus mengacu kepada keadilan itu berlaku bagi setiap orang dan hukum itu berlaku sama buat setiap orang. Sehingga dalam hal ini jika memang sudah terbukti bersalah, seharusnya apa yang menjadi dasar pemberat dan dasar peringan itu bisa ditimbang-timbang sebelum akhirnya jaksa penuntut umum menyampaikan tuntutannya. Tetapi dalam hal ini kami melihat seperti yang disampaikan kepada Putri Chandrawati, sebetulnya yang memberatkan itu banyak dan bagaimana keterlibatannya itu sudah dijelaskan. Tetapi memang yang disampaikan saya tidak tahu pertimbangannya apa sampai hanya di 8 tahun begitu. Kemudian kalau tadi berbicara soal perselingkuhan, artinya kalau ada perselingkuhan walaupun kami membantah, ya justru itu aktor intelektualnya adalah si Putri begitu. Namun ketika kita melihat Richard yang disampaikan dasar yang meringankan disebutkan ada A, B, C, D dan banyak lagi telah berkata jujur membuka kasus ini begitu. Seharusnya perspektif jaksa di sini bisa melihat dalam GC dikabulkan dan memberikan keterangan seharusnya itu menjadi dasar yang betul-betul sangat meringankan begitu. Karena apa? Karena kita mengenal asas kemanfaatan hukum di dalam penegakan hukum kita ini sehingga di kedepannya jika ada perkara-perkara lain, baik perkara seperti ini atau perkara apapun itu, justice kolaborator yang lain itu mau menyampaikan kebenaran dan kejujuran di hadapan persidangan. Sehingga kalau begini dilihat oleh seluruh masyarakat, manfaatnya apa? Yang ada justru kebohongan-kebohongan di dalam perkara-perkara lain itu akan terus ditutupi. Toh hukumannya sama aja, justru bahkan bisa lebih ringan. Ini sebetulnya yang gawat, Mbak. Seharusnya jaksa bisa melihat ini, begitu loh. Saya rasa demikian. Oke. Prof. Ibnu, yang satu dinilai sebagai ikut merencanakan pembunuhan bahkan sejak dari Magelang, kemudian juga membuat skenario soal kekerasan seksual, tapi tidak menjadi eksekutor. Sementara yang satu lagi, Richard Eliezer, itu dinilai telah meneguhkan niatnya terhadap rencana jahat Sambo dan menjadi eksekutor penembakan Yosua. Apakah itu lantas membuat Richard pantas mendapatkan tuntutan 12 tahun lebih tinggi dibandingkan Putri yang dalam tanda kutip dianggap sebagai aktor intelektual ikut merencanakan sejak di Magelang? Ya, di sini harus kita lihat gini Mbak Silvi, memang JC itu secara terminologi adalah saksi yang bekerja sama. Saksi yang mempunyai peran sangat ringan. Makanya saya melihat begitu mendengar pertimbangan penuntut umum, ada sedikit kegundahan. Betul bahwa Eliezer itu sebagai justice kolaborator memberikan pengungkapan dari pra-adjudikasi sampai adjudikasi. Tapi ada catatan kecil yang menurut penuntut umum itu
hal yang sungguh memberatkan bahwa Eliezer adalah eksekutor. Inilah yang menimbulkan ibaratnya almarhum setengah mati. Kan itu kan. Kan waktu itu kan belum mati, sampai setengah mati. Ini suatu yang sakit luar biasa. Kalau kita bayangkan menembak sampai belum mati itu sakitnya luar biasa. Coba kalau kita ada suatu keserempet pisau aja, itu luar biasa. Disinilah saya melihat kegambangan sehingga nggak mungkin dia melakukan suatu kejahatan, penembakan. Memang betul memberikan kontribusi dalam penanganan. Lah disinilah kegambangan. Oleh karena itu, kalau melihat perspektifnya, JC sebagai bentuk pengurangan itu dari sudut mana? Berarti dari sudut FS. Kalau dari sudut FS yang seumur hidup bisa dikatakan 12 tahun. Tapi kalau dari sudut para peserta harusnya di bawah 8 tahun. Disinilah yang menjadikan kegundahan sehingga menjadi ambil tengah bahwa ketika dilakukan suatu pembunuhan berencana dan dia melakukan eksekutor, berarti suatu yang cukup berat di sini. Nah, di sini dikatakan Mas Jonathan, ini nggak konsisten. JC kok ada pemberat? Harusnya kalau JC itu tidak ada suatu pemberatan. Nah, pemberatan ada sebagai eksekutor. Di sinilah ada suatu kegundahan dalam benak penuntut umum. Saya bisa membayangkan antara menerapkan JC yang berdasarkan di antara para peserta turut serta atau sebagai aktor intelektual. Sebab kalau tidak sebagai JC seperti adalah seumur hidup atau 20 tahun. Ini yang menjadi gambaran kami melihat kegundahan dari penuntut umum untuk menentukan itu. Oke, Prof. Hipnu dan juga Mas Yonatan, pada akhirnya sekarang keluarga, kemudian publik, bahkan terdakwa berharap pada keputusan hakim nantinya. Apakah nanti hakim masih bisa untuk menjatuhkan vonis yang lebih berat dari tuntutan jaksa atau lebih ringan dari tuntutan jaksa? Kita akan ulas nanti pemirsa seusai jeda berikut ini. Mas Yonatan, keluarga sepertinya terpukul sekali ya mendengar tuntutan, khususnya tuntutan kepada Putri. Kalau kita bandingkan Sambo, kemudian Ricky dan Kuat, Putri ini yang reaksinya paling seperti memukul keluarga. Kenapa Mas Yonatan? Ya, yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwasannya dalam setiap persidangan ini keluarga selalu memantau dan mengikuti setiap perjalanan persidangan ini. Sehingga apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum itu semua terbukti bagaimana Putri ikut serta di dalam perencanaan ini, justru terlibat aktif membantu pelaksanaannya sampai mulus meskipun di dalam eksekusi dikatakan tidak terlibat. Tentu ini menjadi pukulan terberat bagi keluarga. Kemudian yang kedua, untuk hukuman maksimal saja itu tidak akan pernah setimpal dan mengobati rasa kecewa, sakit, amarah yang dirasakan oleh keluarga almarhum. Apalagi kalau hukumannya tidak maksimal, bahkan jauh dari setengah begitu. Sehingga tentu ini akan menjadi sebuah pukulan telak bagi keluarga ya. Ketika anaknya sudah direnggut tetapi ternyata yang dicita-citakan dari hukum itu adalah sebuah keadilan, tapi nyatanya tidak. Itulah yang membuat keluarga merasa sangat sedih. Bahkan sampai saya sendiri sebagai kuasa hukumnya, saya harus menunggu waktu tenang dulu untuk bisa berkomunikasi dengan keluarga karena segitu terpukulnya keluarga. Terakhir untuk Mas Yonatan ya, sebelum ke Prof. Hipnu. Jadi apakah keluarga masih menaruh harapan besar atau yakin hakim akan memutuskan berbeda dari tuntutan jaksa? Dalam hal ini kita sudah tidak bisa menaruh harapan kepada siapa-siapa lagi selain kepada Tuhan, dan tentunya dalam hal ini adalah majelis hakim. Sehingga di dalam ujungnya nanti hakim mengetuk palu untuk menjatuhkan vonis, kami masih berharap dan kami masih yakin ketika memang semuanya sudah terbukti dan hati nurani majelis hakim bisa melihat dari semua fakta di persidangan, tentu tidak ada masalah jika hakim memutus lebih dari tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Dan seharusnya bahkan ketika kita sudah melihat ini semua, harusnya memang hukuman maksimal yang diterapkan. Saya rasa demikian, Mbak Silvi. Baik, terakhir untuk Prof. Hipnu, apakah pada praktiknya ketika terdakwa dikenakan pasal 340, hakim sering menjatuhkan hukuman lebih berat dari tuntutan? Dan khusus untuk GC ini, nanti kan hakim juga akan memutuskan ya, akan mengabulkan atau tidak status GC. Dan kalau itu dikabulkan, apakah sebagai GC pasti akan mendapatkan hukuman yang lebih ringan dibandingkan terdakwa lainnya? Ya, ini Mbak Silvi, GC di dalam penuntutan adalah sudah dikabulkan. Kan itu tadi. GC di dalam penuntutan ini 12 tahun itu sudah dikabulkan loh Mbak, kalau kita baca. Karena kalau tidak dikabulkan, Eliezer itu 20 tahun atau sama seumur hidup.
Makanya pertimbangannya adalah sebagai GC. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan tuntutan. Dalam sistem peradilan kita, hakim itu tidak terikat pada tuntutan yang dimintakan oleh penuntut umum. Hakim itu hanya terikat pada dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Jadi kalau dakwaannya adalah seumur hidup tentang pembunuhan berencana, itu tidak akan berubah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah tuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum itu selalu dikabulkan atau ditolak oleh majelis? Itu kewenangan majelis. Dengan demikian nanti hakim akan melihat suatu seobjektif mungkin. Bisa juga Bu PC nanti lebih berat, sama dengan atau paling tidak lebih rendah dengan FS. Bisa jadi dengan bukti-bukti yang dilakukan ternyata ini penasihat hukum tidak mampu mendalilkan tentang bukti-bukti yang dilakukan. Sedangkan penasihat Mas Hakim kan sudah melihat dari awal. Ini nggak bisa, penyebabnya adalah Bu PC. Dan mungkin tidak bernuansa gender kan itu. Oh bisa juga lebih dari Mas tahun. Demikian juga R. Inilah yang kita lihat nanti, hakim akan memilah-milah. Hakim tidak terikat pada tuntutan. Hakim hanya terikat pada dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Sehingga bisa naik, bisa turun. Termasuk GC. Bisa dikabulkan, bisa tidak. Tapi ternyata tampaknya adalah dikabulkan dengan hukuman yang berbeda. Mudah-mudahan seperti itu, Mbak. Sehingga bisa memberikan keadilan baik bagi keadilan hukum, keadilan masyarakat, maupun keadilan yang semua pihak. Oke, kita tunggu nanti bagaimana keputusannya. Terima kasih Prof. Hipnu Nugroho dan juga Mas Yonatan Baskoro. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime News hari ini.